Jumbo! 오, 怪物。 Jumbo! Oh yeah! Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejar Satsu, dan hari ini saya akan membahas tentang Osama Sentai King Oger episode kedua. Jadi kali ini saya akan membahas episode kedua dari King Oger, dan waktu itu saya sudah membahas episode pertamanya dan ini adalah episode keduanya. Dan episode kedua ini akan menjelaskan cerita tentang Ton Oger alias Yanma Gusto. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di episode kedua ini menceritakan tentang Yanma Gusto alias Ton Oger yang membawa kabur Gira ke negeri Engkosopa. Jadi di sini Gira ini akan ditangkap oleh para kesatria dari kerajaan Shugodam. Namun di sini Gira diselamatkan oleh sang Ton Oger yaitu Yanma Gusto dan membawanya ke negeri Engkosopa. Dan di sini juga pertama kalinya Gira pergi ke negeri Engkosopa. Dan di sini diperlihatkan negeri Engkosopa itu dipenuhi dengan teknologi-teknologi. Bahkan di sini setiap orang yang menginginkan sesuatu, maka barang tersebut akan ada di hadapan mereka secara otomatis menggunakan telepon genggam mereka. Lalu di sini Gira pun pergi bersama Yanma Gusto ke kerajaan atau ke istana dari sang Yanma Gusto atau pemimpin dari Engkosopa. Dan di sini juga diperlihatkan ada Shiokara yang sudah berada di Engkosopa sebelum Yanma Gusto. Dan di sini juga diperlihatkan sikap Yanma Gusto yang dimana dia itu sikapnya agak tegas dan juga agak sedikit pemarah. Dan di sini juga diperlihatkan kalau Yanma Gusto ini selalu memanggil bawahannya atau rakyatnya dengan sebutan Skapon Tanuki. Jadi di sini Yanma Gusto selalu memanggil rakyatnya dengan sebutan Skapon Tanuki. Lalu di sini Gira pun ditanya-tanyai oleh sang Yanma Gusto, dan ternyata di sini Yanma Gusto itu mengetahui kalau Gira ini sebenarnya adalah orang baik, namun dia itu berusaha berpura-pura menjadi orang jahat. Dan di sini mengetahui penyamaran Gira ini terbongkar, di sini Gira pun mengeluarkan sifat jahatnya untuk membuat Yanma Gusto percaya kalau dia itu adalah orang jahat yang akan menaklukkan seluruh dunia. Namun di sini Yanma Gusto tetap tidak percaya dan tidak yakin kalau Gira ini adalah seorang penjahat. Lalu di sini saat sedang mengobrol, tiba-tiba muncul peringatan di mana munculnya para Bagnarak di negeri Engkosopa. Lalu Gira dan juga Yanma Gusto pun pergi ke tempat para Bagnarak. Lalu di sini Gira dan juga Yanma Gusto pun berubah menggunakan Oja Kalibur mereka. Dan ini adalah first time atau kali pertama Yanma Gusto berubah menjadi Ton Oger. Dan di sini diperlihatkan Henshin pose dari Ton Oger yang sangat simpel namun cukup keren. Dan di sini Ton Oger dan juga Kuwagata Oger pun muncul dan bertarung melawan para Bagnarak. Dan di sini juga diperlihatkan ada para King Oger yang menggunakan King's Weapon untuk mengalahkan para Bagnarak. Lalu di sini setelah mengalahkan para Kroco dari Bagnarak, tiba-tiba muncul dua bos besar dari negeri Bagnarak atau dari kerajaan Bagnarak, yaitu Desnara ke-8 dan juga Kamejin. Jadi di sini akhirnya Desnara ke-8 dan juga Kamejin pun muncul, dan di sini mereka berdua memperkenalkan diri mereka ke dunia luar, khususnya ke dunia manusia. Dan di sini para Bagnarak ini mempunyai satu keinginan, dan di sini mereka berdua menyuruh Ton Oger dan juga Kuwagata Oger untuk membawakan sebuah benda yang sangat penting yang dibutuhkan oleh para Bagnarak, yaitu Shugoshin legendaris. Jadi di sini para Bagnarak ini sedang mencari sebuah Shugoshin legendaris yang tersimpan di dunia manusia. Namun di sini ternyata Ton Oger atau Yanma Gusto dan juga Gira tidak mengetahui apakah Shugoshin legendaris itu, dan membuat sang Desnara ke-8 marah dan menghancurkan sebagian kota Engkosopa. Lalu di sini Desnara ke-8 pun mengancam kembali sang Ton Oger dan juga menyuruh untuk membawakan Shugoshin legendaris pada malam hari nanti, dan jika tidak maka para Bagnarak akan menghancurkan seluruh planet GQ.
Lalu di sini Kamejin dan juga Desnara ke-8 pun pergi lagi ke bawah tanah dan pergi ke kerajaan mereka. Lalu di sini Sang Tom Roger pun memeriksa keadaan para warga di kota dan juga memeriksa gedung-gedung yang hancur di kota. Lalu tiba-tiba muncul sebuah informasi atau sebuah berita dari kerajaan Shugodam. Jadi di sini Sang Raja Rakshasti ingin memutuskan hubungan dengan negeri Engkosopa dan membuat para warga di Engkosopa itu panik karena negerinya telah terputus hubungannya dengan negeri yang lainnya, khususnya negeri yang sangat besar yaitu Shugodam. Dan ternyata di sini alasan Rakshasti ingin memutuskan hubungan dengan negeri Engkosopa adalah karena Yan Magusto berani-beraninya membawa tahanan yaitu Gira ke negeri Engkosopa. Dan di sini juga karena Sang Yan Magusto ini tidak mau menjadi anggota dari King Oger dan menolak Rakshasti menjadi leader dari King Oger. Lalu di sini juga Sang Rakshasti menyuruh Yan Magusto untuk mengembalikan Gira ke Shugodam. Dan jika Yan Magusto mau memberikan Gira ke Shugodam, maka kerajaan Shugodam akan memaafkan negeri Engkosopa dan akan menjalin hubungannya kembali. Dan juga di sini Yan Magusto harus bertekuk lutut atau sujud di hadapan Rakshasti jika kerajaan Shugodam masih mau bekerja sama dengan negeri Engkosopa. Dan mendengar hal itu di sini Yan Magusto pun marah. Lalu di sini tiba-tiba para warganya menyerbu Sang Yan Magusto dan menyalahkan semuanya ke Yan Magusto. Namun di sini terlihat bukan seperti demo-demo, namun di sini diperlihatkan para warga di Engkosopa ini malah menantang Sang Yan Magusto memainkan sebuah permainan khas dari negeri Engkosopa yaitu Hacking Time. Jadi di sini karena marah, para warganya malah menantang sang presiden atau sang raja dari Engkosopa yaitu Yan Magusto untuk memainkan sebuah permainan yaitu Hacking Time. Dan di sini Yan Magusto pun mau bermain Hacking Time bersama para warganya. Bahkan semua warganya harus bisa mengalahkan Sang Yan Magusto. Namun hasilnya Yan Magusto tetap memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil mengalahkan seluruh rakyatnya. Lalu di sini setelah pertandingan berakhir, di sini Yan Magusto pun kembali ke kerajaannya bersama Gira. Dan di sini Gira pun membujuk Yan Magusto agar Yan Magusto mau bertekuk lutut di hadapan Rakshasti dan juga mengembalikan Gira ke Shugodam agar tidak ada perpecahan di antara negeri-negeri di Shugodam. Namun di sini Yan Magusto masih belum mau bertekuk lutut di hadapan Rakshasti karena di sini ternyata Sang Yan Magusto ini memiliki dendam ke negeri Shugodam karena di sini negeri Shugodam selalu memanfaatkan kekuatan dari negeri Engkosopa, bahkan di sini selalu menganggap remeh negeri Engkosopa, dan itulah yang membuat Sang Yan Magusto tidak mau bekerja sama atau membenci kerajaan Shugodam. Lalu di sini Gira pun terpaksa mengeluarkan pedangnya dan memaksa Yan Magusto, dan di sini Yan Magusto masih belum mau untuk bertekuk lutut di hadapan Rakshasti. Dan di sini akhirnya Gira pun mengatakan kalau sepertinya Yan Magusto ini memiliki sifat yang sama seperti Rakshasti, yaitu menginginkan apa yang dia inginkan dan tidak mempedulikan rakyatnya. Dan mendengar hal itu di sini Sang Yan Magusto pun marah karena di sini dia tidak ingin dianggap seperti Rakshasti. Dan di sini akhirnya Gira pun membocorkan informasi kepada Yan Magusto yaitu kalau Rakshasti ini berusaha untuk menaklukkan seluruh negeri di planet CQ termasuk Engkosopa, dan ambisi itu mirip seperti ambisi dari Yan Magusto yang tidak mau bekerja sama dengan Shugodam hanya karena memiliki dendam. Dan di sini perkataan dari Gira itu membuat hati Yan Magusto terbuka, dan akhirnya di sini Yan Magusto mau bertekuk lutut dan juga mau memberikan Gira ke negeri Shugodam. Lalu di sini pada malam harinya Yan Magusto dan juga Gira pergi ke perbatasan dan menemui para kesatria dan juga asisten dari Rakshasti yaitu Doga dan juga Dosimar yang akan membawa Gira pergi ke negeri Shugodam. Dan di sini juga Gira sudah diserahkan kepada Doga dan juga Dosimar. Namun di sini sebelum Doga dan juga Dosimar membawa Gira, di sini Yan Magusto harus bertekuk lutut di hadapan
raksasa yang sedang menonton di Istana Sugodam. Jadi di sini semua kegiatan di Sugodam termasuk penyerahan Gira itu disiarkan langsung di televisi di seluruh negeri, termasuk di Sugodam dan juga di Engkosopa yang disaksikan oleh rakyat negeri Engkosopa. Dan di sini diperlihatkan Yan Magusto akan bertekuk lutut di hadapan raksasa. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran dan ternyata di sini Yan Magusto itu tidak mau bertekuk lutut di hadapan raksasa. Dan di sini Yan Magusto mengatakan kalau dia itu tidak akan bertekuk lutut di hadapan siapapun dan dia itu tidak akan mau menyerah kepada siapapun karena dia itu telah membangun negeri Engkosopa ini dengan kekuatannya sendiri dan dia itu akan terus mempertahankan negerinya ini dan tidak akan menyerah kepada negeri apapun atau kepada siapapun. Dan mendengar hal itu di sini Yoga dan juga Dosimar tidak jadi membawa Gira karena keputusan dari Yan Magusto itu. Lalu di sini juga diperlihatkan para warga di Engkosopa itu menangis dan di sini membuat Gira panik karena Gira mengira rakyatnya itu menangis karena ulah Yan Magusto yang tidak mau bekerja sama dengan Sugodam. Dan ternyata di sini para warga di Engkosopa itu menangis bukan karena kesalahan dari Yan Magusto, namun mereka menangis karena mereka terharu atas ucapan dari Yan Magusto. Karena di sini mereka ternyata sudah mengenal Yan Magusto cukup lama dan mereka sudah tahu kalau Yan Magusto itu sifatnya keras dan tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Dan melihat itu di sini Gira pun sadar kalau ternyata Yan Magusto itu tidak pernah memainkan warganya dan selalu menyayangi warganya sampai-sampai warganya menangis terharu atas sikap tegas dirinya. Lalu di sini saat sedang melihat para warganya menangis, tiba-tiba muncul dua monster Bagnarak yaitu Desnar ke-8 dan juga Kamejin. Di sini mereka berdua menagih Sugoshin legendaris kepada Gira dan juga Yan Magusto. Namun di sini mereka berdua tidak tahu tentang Sugoshin legendaris itu dan tidak akan pernah menyerahkannya kepada para Bagnarak. Lalu di sini mendengar hal itu di sini Desnar ke-8 dan juga Kamejin marah. Lalu dia pun mengirim seorang monster raksasa yang menghancurkan kota Engkosopa dan di sini diperlihatkan bentuk dari monster tersebut dan monster tersebut pun bisa terbang dan menghancurkan kota-kota di Engkosopa. Lalu di sini melihat monster sudah muncul, Gira dan juga Yan Magusto pun berubah jadi King Ozar. Lalu mereka berdua memanggil Sugod mereka dan juga memanggil Sugod lainnya untuk digabungkan menjadi Megazord King Ozar. Lalu di sini para Sugod pun muncul dan bergabung menjadi King Ozar. Lalu di sini King Ozar pun bisa dikendalikan oleh Yan Magusto dan juga oleh Gira. Dan di sini diperlihatkan King Ozar itu bisa terbang karena ternyata sudah dikendalikan oleh Yan Magusto. Jadi sayap dari King Ozar ini dapat digunakan, namun harus ada yang mengendalikannya. Dan yang dapat mengendalikan sayap King Ozar ini adalah Yan Magusto, sang Tonbo Ozar. Lalu di sini King Ozar pun terbang untuk mengalahkan monster tadi. Lalu di sini mereka pun bertarung dan pertarungan ini agak sangat sengit. Lalu di sini karena pertarungan ini sangat susah karena monsternya sangat kuat, di sini Yan Magusto pun meminta bantuan kepada para warganya. Di sini termasuk ada 3 teman sejati dari Yan Magusto yang selalu membantu Yan Magusto. Lalu di sini para warga di Engkosopa pun membantu Yan Magusto untuk menyediakan sebuah energi yang sangat tinggi yang dapat disalurkan ke King Ozar agar bisa mengalahkan monster tadi. Lalu di sini Gira pun berfokus untuk mengalahkan monster tadi hanya menggunakan pedang Oja Caliburnya dan juga menggunakan King Speeder agar bisa terbang untuk mengalahkan monster tadi. Dan akhirnya di sini energi besar pun berhasil dikumpulkan oleh warga Engkosopa dan disalurkan ke King Ozar. Lalu di sini Shiokara pun menyediakan sebuah Sugod baru yang dapat digunakan oleh King Ozar. Dan Sugod ini seperti ulat bulu yang dimana di sini Sugod itu dapat berubah menjadi bentuk bola bowling dan bola itu dapat digunakan oleh King Ozar. Lalu di sini King Ozar pun menggunakan Sugod itu dan merubahnya menjadi bola bowling. Lalu di sini Yan Magusto dan juga Gira pun melakukan finisher menggunakan King Ozar dan akhirnya berhasil mengalahkan monster Bagnarak.
dan pertarungan pun berakhir. Dan di sini setelah pertarungan di sini diperlihatkan ada para warga dari Inkosopa dan juga Yan Magusto yang sedang merayakan kemenangan atas keberhasilan dari Yan Magusto mengalahkan para monster. Dan di sini Gira juga sangat terharu dan juga sadar kalau ternyata para warga di Inkosopa itu sangat senang dengan kepemimpinan dari raja mereka yaitu Yan Magusto. Lalu di sini Yan Magusto pun memberitahukan rahasia dari kemakmuran Kosopa, yaitu mereka semua yang ada di Inkosopa ini berteman. Jadi tidak ada batasan antara raja ataupun rakyatnya dan semuanya itu berteman. Dan mengetahui rahasia itu di sini Gira pun menginginkan Yan Magusto untuk menjadi temannya atau menjadi rekannya untuk mengalahkan para Bagnarak. Namun di sini ternyata Yan Magusto itu tidak mau dan malah marah-marah ke Gira. Lalu di sini saat sedang berdebat tiba-tiba muncul Kamakiri Shogun yang menangkap Yan Magusto dan juga Gira dan membawanya ke suatu tempat yang sangat identik dengan Kamakiri Ojar, yaitu Ishabana. Dan episode kedua pun berakhir. Oke, itu saja untuk pembahasan dari Osama Sentai King Ojar, dan juga tunggu saja pembahasan-pembahasan lainnya untuk seri Osama Sentai King Ojar ini. Oke, itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.